Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Artanti. Jadi yang pertama itu ada kerusakan tanah. Kerusakan tanah itu diakibatkan karena terjadinya bencana alam, yakni tanah longsor, yang dikarenakan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, karena adanya penebangan liar atau penebangan ilegal. Yang kedua, itu karena kurangnya pohon-pohon yang dapat menampung air hujan. Yang ketiga, itu ulah manusia. Dan yang terakhir, itu tidak adanya aturan yang tegas dan diterapkan. Halo semuanya, aku Fajar Desuti. Aku akan melanjutin pembahasan tentang kerusakan lingkungan, yaitu kerusakan lingkungan pada tanah yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Irena Artanti. Tapi di sini aku bakal ngejelasin tentang cara-cara untuk mengatasi kerusakan dari tanah tersebut. Jadi kerusakan tanah itu kan disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri, oleh pihak-pihak yang terkait dengan penebangan hutan secara ilegal yang dapat mengakibatkan tanah longsor. Jadi ada pun cara untuk mengatasinya. Yang pertama, harus adanya kesadaran diri dari masyarakat atau pihak yang berkaitan. Yang kedua, adanya ketegasan dari pemerintah dan aparat sekitar untuk masyarakat yang masih membangkang tentang penebangan hutan secara ilegal. Yang ketiga, harus adanya penyuluhan atau sosialisasi dari masyarakat ataupun aparat sekitar tentang penebangan hutan secara baik dan benar, yaitu secara legal. Kemudian yang keempat itu pemerintah itu harus menetapkan terlebih dahulu membuat peraturan dan menetapkannya sehingga dapat dilihat oleh masyarakat dan bisa diterapkan oleh masyarakat tersebut. Dan yang terakhir yang paling penting, yang kelima, yaitu dengan melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali agar pohon-pohon tersebut dapat menampung air hujan yang jatuh sehingga tidak langsung jatuh ke tanah dan dapat merusak kualitas tanah. Jadi bisa melalui akar-akar tersebut sehingga bisa ditampung dan tidak menyebabkan tanah longsor. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan pencemaran air. 1. Limbah industri. Pembuangan limbah cair dari kegiatan industri seperti pabrik, pertambangan, dan lainnya yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari air. Limbah domestik. Pembuangan air limbah rumah tangga seperti deterjen, sabun, dan kotoran dapat mencemari sumber air. 3. Pertanian dan peternakan. Penggunaan pestisida, pupuk, dan limbah hewan dari kegiatan pertanian dan peternakan dapat terbawa ke badan air. 4. Kebocoran dan tumpahan minyak. Kebocoran minyak dari kapal, kilang minyak, atau pipa penyalur dapat mencemari air. 5. Aktivitas penambangan. Kegiatan penambangan, terutama penambangan emas dan batu bara, dapat menghasilkan air asam tambang yang mencemari sumber air. Solusi untuk masalah pencemaran air ialah yang pertama, pengelolaan limbah yang baik, mengelola limbah domestik, memastikan semua limbah rumah tangga diolah dengan baik sebelum dibuang ke lingkungan. Instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sangat penting di daerah perkotaan. Pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya. Pertanian ramah lingkungan contohnya, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan dan beralih ke metode pertanian organik atau ramah lingkungan. Produk pembersih ramah lingkungan, menggunakan produk rumah tangga yang ramah lingkungan dan tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. 3. Restorasi ekosistem perairan. Restorasi sungai dan danau, yaitu dengan membersihkan dan merestorasi sungai dan danau yang tercemar serta menanam vegetasi di sepanjang tepiannya. Untuk menyaring polutan, pembangunan wetland. Wetland atau lahan basah alami dapat menyaring dan memurnikan air secara alami. 4. Teknologi penyaringan air. Mengembangkan dan menggunakan teknologi penyaringan air yang efektif untuk membersihkan air yang tercemar.
inovasi daur ulang. Mendorong inovasi dalam teknologi daur ulang air untuk mengurangi air limbah cair yang dihasilkan oleh industri dan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Amalia. Jadi, 5 kerusakan lingkungan dan cara mengatasinya. Yang ketiga itu ada kerusakan laut. Nah, beberapa faktor penyebab kerusakan laut meliputi yang pertama itu ada perubahan iklim. Nah, perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu air laut, asam laut, dan perubahan pola cuaca. Yang kedua ada polusi. Polusi termasuk contohnya sebagai limbah plastik, limbah industri, dan limbah pertanian yang mencemari air laut. Dan yang ketiga, adanya overfishing. Nah, overfishing ini merupakan penangkapan ikan yang berlebihan yang dapat mengakibatkan penurunan populasi spesies ikan dan gangguan pada ekosistem laut. Berikut beberapa cara untuk mengatasi kerusakan laut. Yang pertama, mengurangi emisi karbon dengan beralih ke sumber energi terbarukan dan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Yang kedua, melindungi habitat laut dengan mendirikan kawasan konservasi dan menghentikan aktivitas yang merusak seperti penangkapan ikan yang berkelanjutan dan penambangan laut. Yang ketiga, mengurangi polusi plastik dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendaur ulang, dan mengambil langkah-langkah yang membersihkan limbah plastik yang sudah ada di laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Fatina. Di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan penyebab terjadinya dari pemanasan global, yaitu yang pertama meningkatnya gas rumah kaca diakibatkan adanya pembakaran minyak bumi dan batu bara serta pembakaran gas. Adapun efek rumah kaca, polusi sampah plastik tidak dapat didaur ulang dan borosnya penggunaan listrik. Dan dampak pemanasan global adalah sebagai berikut, diantaranya meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim, mencairnya glasier sehingga permukaan air laut meningkat dan menyebabkan daerah pantai akan tenggelam, dan terakhir, meningkatkan suhu akan menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme dan ekosistem. Dan cara menyikapi dan menanggulanginya adalah sebagai berikut. Konservasi lingkungan dapat dilakukan dengan cara menanam pohon dan melakukan penghijauan lahan dan menggunakan energi alternatif serta mendaur ulang dan efisiensi energi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Nisa. Di sini saya akan menjelaskan faktor atau penyebab terjadinya banjir. Banjir bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa penyebab banjir. Yang pertama yaitu curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi dalam waktu singkat dapat menyebabkan aliran air yang berlebihan atau meluap ke daerah sekitarnya. Yang kedua, saluran air tersumbat. Saluran air tersumbat oleh sampah, lumpur, atau benda lainnya dapat menghambat air dan menyebabkan genangan air atau banjir. Yang ketiga yaitu bangunan di daerah rendah. Bangunan di daerah rendah atau cekungan alami tanah dapat membatasi aliran air dan meningkatkan resiko terjadinya banjir di sekitarnya. Yang keempat yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola cuaca, meningkatkan intensitas hujan ekstrim, dan memperbesar resiko banjir di berbagai wilayah maupun daerah. Baiklah, karena tadi Nisa sudah membahas faktor-faktor dari banjir, kali ini saya akan membahas cara mengatasi banjir tersebut. Saya akan menjabarkan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan pembangunan infrastruktur drainase. Membangun sistem drainase yang efektif dapat mengalirkan air hujan dari permukaan tanah menuju sungai atau saluran drainase lainnya yang dapat menampung air dengan jumlah banyak. Yang kedua, pengelolaan sungai dan drainase. Membersihkan sungai dan saluran drainase secara teratur dan bijaksana dari sampah dan material lain dapat mencegah terjadinya penyumbatan pada aliran air. Yang ketiga, melakukan pembuatan tanggul atau membangun sebuah bendungan.
Membangun tanggul atau bendungan dapat mengendalikan aliran sungai dan melindungi wilayah-wilayah yang rentan terhadap banjir. Yang keempat, pengaturan tata ruang. Mengatur tata ruang seperti di kota maupun desa-desa dengan bijaksana dapat menghindari pembangunan di daerah rawan banjir atau dapat membangun bangunan yang tahan terhadap banjir. Jadi ketika banjir datang, bangunan-bangunan tersebut tidak mudah roboh atau tidak mudah dihanyutkan oleh banjir. Yang kelima yaitu pemanfaatan teknologi. Dengan menggunakan teknologi seperti sistem peringatan dini banjir ataupun pompa air dapat menjadi solusi untuk mengatasi banjir. Yang keenam yaitu penanaman vegetasi. Menanam vegetasi yang dapat menyerap air seperti hujan mangrove di daerah pesisir ataupun taman-taman di perkotaan juga merupakan cara dalam mengatasi terjadinya banjir. Yang ketujuh yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat. Memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, mengelola sampah dengan baik, dan cara bertindak saat terjadinya banjir merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir di lingkungan sekitar. Sekian yang dapat saya sampaikan cara mengatasi banjir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, polusi adalah penambahan atau adanya zat-zat yang merusak atau mengganggu lingkungan secara alami yang tidak seharusnya ada di sana. Ini dapat berupa zat kimia, partikel-partikel padat, atau bahan-bahan yang lain yang mencemari udara, air, atau tanah. Penyebab polusi bervarian tergantung pada jenis polusi dan jenis polusi yang terjadi. Berikut adalah penyebab umum terjadinya polusi. 1. Pembakaran fosil. Aktivitas pembakaran bahan bakar fosil seperti batubara, minyak bumi, gas alam untuk keperluan transportasi, pembangkit listrik, dan industri menyebabkan emisi gas rumah kaca dan partikular ke atmosfer. 2. Pembuangan limbah. Limbah industri, rumah tangga, dan pertanian yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari air tanah, sungai, dan laut, serta tanah menyebabkan polusi air dan tanah. 3. Industri produksi. Proses industri seperti pembuatan bahan kimia, logam, kertas, dan tekstil seringkali menghasilkan limbah beracun dan emisi gas yang mencemari air dan tanah, udara. 4. Pertanian intensif. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia dalam pertanian dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah. Selain itu, metana dari limbah ternak dan proses fermentasi juga menjadi penyebab dari polusi udara. 5. Kendaraan bermotor. Gas buang dari kendaraan bermotor mengandung berbagai polutan seperti karbon monoksida atau CO2, nitrogen oksida atau NOx, hidrokarbon atau HC, dan partikulat yang menyebabkan polusi udara. 6. Pembangunan kota. Pembangunan kota yang tidak terencana dapat menyebabkan polusi suara, polusi cahaya, serta meningkatkan kepadatan kendaraan bermotor dan industri, yang semuanya berkontribusi pada polusi udara dan air. Yang ketujuh, pembakaran sampah. Pembakaran sampah terbuka dan tidak terkontrol menjadi asap dan polutan lainnya yang mencemari udara. Yang kedelapan, perubahan iklim. Aktivitas manusia seperti deforestasi, pengundulan hutan, dan perubahan penggunaan lahan menyebabkan perubahan iklimnya dapat mempengaruhi pola polusi udara, air, dan tanah. Yang terakhir adalah bencana alam. Letusan gunung berapi, kebakaran hutan, gempa bumi dapat menghasilkan emisi gas partikulat yang menyebabkan polusi udara dan tanah secara lokal maupun regional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mengatasi polusi. Yang pertama yaitu regulasi lingkungan. Pemerintah dapat membuat dan menegakkan secara ketat regulasi lingkungan terkait dengan emisi industri, pengolahan limbah-limbah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu dapat menggunakan teknologi bersih dan lebih ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan lingkungan, yaitu dengan melakukan beberapa program-program yang mengedukasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan tetap bersih, nyaman, dan tanpa polusi. Kemudian yang keempat yaitu kita dapat menggunakan energi yang lebih terbarukan dan tidak terlalu bergantung dengan
sumber energi seperti fosil yang lama-kelamaan itu akan habis. Kita dapat menggunakan energi terbarukan ini seperti contohnya tenaga surya, air, angin, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, kita dapat melakukan pengolahan limbah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Mungkin itu saja beberapa penjelasan mengenai cara menanggulangi polusi. Sekian, terima kasih.